bukakan pintu! Ada apa, sayang? Ada apa? Siapa yang melakukan ini semua? Aku juga nggak tahu, Mas. Nanti pas begitu aku masuk, aku udah ngeliat ini semua. Terus tiba-tiba pintunya kekunci sendiri, Mas, dari luar. Aku takut banget. Susan. Pasti Susan yang melakukan ini semua. Dia sengaja ingin balas dendam sama kita berdua. Ya ampun, itu muka kenapa kelihatan bete kayak gitu sih? Lo percaya nggak kalau setan itu beneran ada? Pertanyaan lo aneh banget deh. Emangnya kenapa? Baru aja gue tinggal sehari di rumah Mas Iwan, tapi udah banyak banget kejadian aneh. Gimana kalau gue tinggal sebulan, bisa gila gue. Lo digangguin setan? Ada juga ya setan yang mau gangguin lo? Udah deh, lo tuh jangan ketawa. Bikin tambah bete aja. Udah deh. Lo nggak usah bete lagi. Gue punya mangsa kakap buat lo. Orangnya tajir banget. Serius lo? Gue Dwarius. Dia itu lagi nyari model buat showroom mobilnya. Mau dong? Tapi umurnya berapa? 60 kurang. Sinting ya lo? Itu malah lebih cocok jadi bokap gue. Ya elah, zaman sekarang lo masih mikirin umur. Lo mau dapetin yang muda tapi pas-pasan kayak si Iwan. Kalau lo bisa dapetin dia, hidup lo akan terjamin deh. Lo gak perlu pusing-pusing lagi mikirin duit. Yaudah, gue mau. Ini untukmu, sayang. Bagus banget cincinnya, Mas. Sinta! Mas Iwan? Sini kamu. Kamu menyentuh calon istriku. Mas Iwan, keterlaluan ya kamu. Sinta, kamu itu calon istri saya. Aku nggak akan pernah sudi kalau ada orang lain yang menyentuh kamu. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Sinta! Sinta! Masuk, ikut mobil saya. Sinta! 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 Mas Iwan, kenapa? Bukti, tolong. Aku mau pinjam motornya. Penting ini. Tapi Mas, saya mau jemput istri saya dulu. Tolong, Bukti. Ini, ada beberapa uang buat kamu. Tolong, penting banget ini. Aku pinjam motornya. Makasih ya, Bukti. Hati-hati Mas! Remnya belum! Orang gila itu masih ngejar kita. Udah, kamu tenang aja. Aku gak akan ngebiarin kamu ninggalin aku, Sinta. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kamu gak bisa seenaknya mencapakan aku. Mas, ayo Mas, cepetan.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kedua almarhum dan almarhumah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Dilapangkan kuburnya. Dan diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, pemakaman sudah selesai. Mari kita sama-sama meninggalkan pemakaman ini. Mari Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru aja kemarin kita nguburin si Susan. Sekarang kita nguburin suaminya si Iwan. Kita ambil hikmahnya ya sayang ya. Hikmahnya yaitu semua jiwa yang hidup pada akhirnya pasti akan mengalami kematian. Toh kita pun nanti pada akhirnya juga akan mati juga. Ya kan? Paman. Jakbas. Apaan? Sasetan apa micin sasetan? Itu setan yang neror kita itu. Tangkap. Ayo tangkap. Ayo dah. Ayo, ikut Bang, cepat. Balik sono. Nah, aneh sono. Aneh kepung nih setan. Nah nih, kebetulan nih. Aneh pukul nih hantu jubah hitam nih. Ayo. Mau kemana? Sekarang begini aja deh. Lo yang benjol, apa aneh yang tewas? Ya? Kemana? Rasain nih. Kamu apa-apaan sih? Mulai main kasar sama perempuan. Kamu laki-laki loh, gak bagus tuh Zaki. Ini setan yang neror kita semua nih Pak Ahmad nih. Ini nih. Mau kemana? Mau kemana? Ini emang Zaki. Aduh. Ini siapa? Om, nanti kontrol kamu ya. Saya udah gemes banget ini. Gregetan banget ngelihatnya. Untung kagak ada jantungan. Susan? Ke kamu? Saya bukan Susan. Saya saudara kembarnya Susan. Kembar? Saudara kembarnya? Setahu Nyunyun, Susan nggak pernah punya saudara kembar deh. Bener nih, betul. Nyunyun bener nih. Iya. Iya, memang dari kecil kami hidup terpisah. Karena sewaktu kecil saya mempunyai penyakit jantung, makanya saya dirawat oleh paman saya yang ada di luar negeri. Kelainan jantung. Mbak, tapi gini loh, Mbak itu nggak baik loh, Mbak nakut-nakutin kita semuanya. Kita kan khawatir, kita deg-degan, Mbak. Nggak bagus itu. Tahu, Mbak. Saya nggak ada untuk menakut-nakuti kalian. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepada Iwan dan Sinta. Karena mereka sudah jahat sama saudara saya. Karena tergoda dengan kecantikannya Sinta, Iwan sampai ingin menceraikan saudara saya dan mengusirnya dari rumah. Kalian tahu, saudara saya meninggal gara-gara mereka. Makanya saya ingin membalas semua ini dengan cara saya sendiri. Terus Mbak dari mana tahu kejahatan Iwan dan Sinta kalau Mbak ada di luar negeri? Itu bener tuh, bener. Tapi gini loh Mbak, kayaknya Mbak itu ada sedikit dikarangnya. Dikarang kan dari kecil kan Mbak kan nggak bersama almarhumah. Aku bisa tahu ceritanya ini, kamu paham kan maksud saya kan? Ngerti, saya ngerti. Kayak ngarang gitu. Paham ya. Saya tahu semua cerita ini dari pembantunya Susan yang ada di rumah. Dan dengan bukti-bukti yang ada, itu semuanya benar. Mbak, tapi menurut saya ya, yang namanya dendam itu nggak bagus. Itu hanya akan mengakibatkan kehancuran saja, Mbak. Iya, Mbak. Pak, awalnya saya nggak ada niat dendam. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Itu semacam kayak mau jadi pahlawan di belakang polisi dong. Kan udah ada polisi. Kamu jangan sendiri, biarin aja. Mbak,